dan memperdamaikan manusia dengan dirinya dengan cara mengorbankan nyawa anaknya sendiri. Kengerian yang begitu menyelimutinya. Cahaya matahari tak lagi dia lihat. Bayang-bayang maut menghantuinya. Keterpisahannya dengan Bapa begitu membuatnya takut. Bukan paku yang menusuk tangannya yang membuat ia takut. Bukan tombak yang menikam lambungnya yang membuat ia gemetar. Bukan. Tapi keterpisahannya dari Bapa yang membuat ia takut. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah. Jalan ke bukit itu bukanlah jalan yang penuh senyuman. Darah dan peluh adalah harga yang harus dibayar dalam setiap langkahnya. Dia dianiaya, diludahi, dikhianati, dicambuk, dicemooh. Mulutnya, dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulut. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia akan ditimpa tercengang banyak bangsa. Mereka akan melihat apa yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka akan memahami apa yang tidak pernah mereka dengar. Setiap manusia perlu penolong, Rabu, aku ragu, pulihkanku. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Oke, puji Tuhan. Dikatakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku. Katakan berharga. Dan mulia. Katakan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Katakan mengasihi. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan amin. Saudaraku dikasih tahu saudara di sini bahwa the great redeemer itu, penebus yang ajaib itu, Tuhan Yesus Kristus namanya. Saudaraku itu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih tahu saudara lihat di sini. Kalau saudara pernah lihat sebuah lukisan yang kemudian lukisan itu bisa dibeli dengan harga yang mahal, kadang kita lihat ada lukisan yang dilelang saudaraku. Di rumah lelang di London, di Inggris sana, itu tempat pelelangan barang-barang berharga dengan nilai yang fantastis. Ada lukisan-lukisan yang bisa dibeli dengan harga sampai puluhan miliar. Atau saudaraku dengan harga yang gak masuk akal menurut pemikiran kita.
Kita berpikir seperti ini, ngapain dia beli lukisan sampai mahalnya luar biasa seperti itu? Bagi kita itu tidak masuk akal. Tapi bagi kolektor seni, kolektor lukisan, yaitu mereka yang betul-betul tahu arti sebuah seni, yaitu arti daripada sebuah lukisan yang mahal, maka dia berani bayar mahal. Tapi yang paling luar biasa itu yang beli. Betul ya? Kenapa yang beli? Yang pertama yang beli itu bisa ngerti ini benda seni yang langka. Yang kedua, saudara lihat, yang beli itu tahu bahwa itu lukisan langka, tidak ada lagi duanya. Kenapa? Yang melukis sudah mati. Nah, saudara, tidak bisa lagi lukisan yang seperti itu bisa muncul. Jadi yang melukis sudah tidak ada, sudah mati. Makanya itu bernilai tinggi. Yang ketiga, saudara, yang beli ini punya duit buat beli. Masih ngerti, wah hebat ya lukisan luar biasa, gak ada duit. Ya udah aja tuku, ya menengahi. Yang ngerti katakan, betul ya? Karena yang beli apa? Punya apa? Punya uang buat beli. Demikianlah hidup kita di pemandangannya Tuhan. Kita ini seperti lukisan masterpiece-nya Tuhan. Sebuah karya terindah dari Tuhan. Lebih indah, lebih luar biasa dari semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah diciptakan selaku dengan firman oleh Tuhan. Tuhan cuma ngomong. Tapi khusus manusia, dia ciptakan dengan tangannya. Ada sentuhan tangan Tuhan di sini. Dan apa yang membuat kita bisa bernilai begitu tinggi sampai Tuhan itu, saudaraku, tertarik sama kita, meninggalkan surga yang mulia, turun ke bumi untuk menebus kita, membeli kita, saudara. Karena di dalam diri kita ini dia menemukan potensi. Karena di dalam diri kita ini dia melihat bahwa kita ini berharga dan mulia di mata dia. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita punya barang yang berharga, barang mulia, pasti kita tidak akan sembarangan. Pasti kita akan simpan baik-baik. Pasti kita akan pelihara. Pasti kita akan jaga. Pasti kita akan rawat. Betul ya? Saudaraku. Itu sesuatu yang berharga. Tidak mungkin digeletain, saudaraku. Tidak mungkin, saudaraku, dibiar-biarin. Saudaraku, sudah punya emas batangan 20 kilogram. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Kok ngerti yo? Ya, gak usah disimpan, taruh di pinggir jalan, taruh depan rumah, gak pakai lama, sudah. Amblas pasti. Betul ya? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di pemandangannya Allah, kita ini berharga dan mulia. Lebih dari semua ciptaan yang lain. Itu yang membuat Tuhan tertarik. Dan dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke bumi untuk menebus kita. Saudara. Yang kedua, selalu lihat di sini. Kenapa kok kita bisa bernilai tinggi, berharga begitu luar biasa di pemandangannya Allah? Saudaraku dikasih Tuhan. Karena kita tahu, dan karena Tuhan tahu, saudaraku, bahwa di dalam diri kita ini ada potensi yang luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah, saudaraku, satu kali saya pernah baca sebuah artikel. Michelangelo itu seorang pemahat terkenal, pematung yang buat patung yang luar biasa. Saudara, ya. Michelangelo ini kalau lihat batu, ya, saudara, stone or rock, batu yang besar, dia begitu lihat langsung dia tertarik. Wih, luar biasa. Dia pandang dari sisi yang sini, dia lihat dari sisi yang sini, saudara. Dia berdecak kagum sebelum batu ini bisa dibentuk sebuah patung. Masih berupa batu, seonggok batu, dia sudah begitu tertarik. Ada temannya datang sama dia, jalan sama dia, bingung temannya. Kamu kok bisa lihat batu terus kagum, itu yang kamu lihat apa? Aku lo lihat batu ya batu ya batu. Gak beda sama yang lain. Mata seorang ahli, mata seorang seniman seperti Michelangelo itu bisa melihat, saudara, potensi yang tersembunyi di dalam batu ini. Dan Michelangelo bilang begini, kamu tidak lihat di dalam batu ini
ada sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah dari mana? Yang lihat batu toh. Ada sesuatu yang indah di dalamnya. Kamu tidak bisa lihat itu, aku bisa lihat. Dan temannya bilang gini, tolong kasih tahu aku, rahasianya apa? Kamu kok bisa bikin patung yang begitu bagus? Kamu bisa bentuk, kamu bisa pahat patung-patung yang begitu luar biasa, bernilai tinggi, berharga, sangat fantastis. Dari mana rahasianya? Michelangelo bilang begini, saudaraku, yang hebat itu bukan aku. Aku ini cuma membuang apa yang tidak perlu dari batu itu. Sebab batu itu sendiri sudah punya keindahannya sendiri. Tinggal dibuang yang tidak perlu, maka yang indah, yang asli, yang penuh dengan potensi itu akan muncul ke permukaan. Sudah ngerti? Setiap kita punya sesuatu yang indah, yang Tuhan investasikan, yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Sudah. Apa yang membuat kita tidak bisa jadi indah? Karena ada banyak hal yang tidak perlu itu menutupi diri kita. Sehingga semua yang indah, yang sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, sudah, itu tidak bisa memancar keluar. Karena tertutup dengan semua yang tidak perlu. Maka Tuhan itu memandang kita dengan begitu tertarik dan dia melihat kita sebagai satu pribadi yang berharga dan mulia karena dia bisa melihat seperti Michelangelo melihat. Dia bisa melihat sampai ke dalam dasar hati kita. Dia bisa melihat sampai ke dalam kehidupan kita. Dia menemukan potensi ilahi. Dia menemukan keindahan yang ada dalam diri kita. Yang Tuhan lakukan cuma dia buang. Yang harus dilakukan cuma apa? Dia harus buang. Kita harus buang semua yang tidak perlu. Supaya yang indah, yang luar biasa, yang ada dalam diri kita, itu bisa muncul ke permukaan, bisa memancang keluar. Amin. Bilang sama sebelahmu gini, kamu itu indah, kamu itu luar biasa. Amin. Terus bilang lagi sama sebelahmu, bilang begini lagi, tinggal buang yang tidak perlu. Buang yang tidak perlu. Semua kebiasaan jelek, semua kedagingan, semua perkara-perkara yang negatif, semua hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, itu harus dilepaskan supaya keindahan yang Tuhan tanam dalam diri kita itu muncul keluar. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan di ayat yang pertama tadi dikatakan begini. Yesaya 43 ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut, sebab aku telah apa? Menebus engkau. Suatu perkataan menebus, redeem, itu saya temukan ada 3 yang paling menonjol, yang paling berpengaruh, yang paling memberikan sebuah arti yang membuat kita bisa mengerti tentang penebusan Allah dalam hidup kita manusia. Yang pertama, saudaraku, kata menebus itu didapati, saudaraku dikasih Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi perkataan dibeli itu saudaraku dalam bahasa aslinya adalah agorazo. Agorazo itu saudaraku berasal dari kata agora atau pasar, market, dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan arti yang lain adalah to redeem. Dibeli, dibayar, ditebus. Jadi seakan-akan begini, Tuhan itu menebus kita ketika kita ini ada di dalam pasar sedang ditawarkan. Di pasar itu ternyata pada zaman dulu yang dijual bukan cuma sayur-mayur, buah-buahan, kebutuhan-kebutuhan rumah kita. Tapi zaman dulu ada yang dijual tuh budak-budak manusia. Dipamerkan oleh majikannya, dijual, diperjualbelikan. Manusia diperjualbelikan sebagai budak, saudara. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia beli kita. Dia bayar lunas harganya.
Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak lagi jadi budaknya dari orang-orang yang lain, dari kuasa-kuasa yang lain, dari kekuatan-kekuatan yang lain, dari kehidupan kegelapan, saudaraku. Tapi dia beli kita dari pasar itu, dibayar lunas untuk bisa berpindah ke pemilikannya. Amin. Untuk bisa apa? Berpindah ke pemilikannya. Dengan kata lain, agorazo itu adalah Tuhan Yesus menebus, membeli, membayar lunas harganya supaya kita semua bisa ganti pemilik. Dulu kita adalah milik iblis. Dulu kita ini milik daripada kuasa kegelapan. Dulu kita ini milik dari hawa nafsu kedagingan kita. Dulu kita ini milik dari dunia yang gelap ini, saudara. Tapi ketika dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita. Dia membeli kita. Dia membayar lunas harganya. Dan sekarang kita jadi miliknya. Amin. Kepemilikannya berubah. Berpindah tangan. Dulu kita milik dari kuasa kegelapan. Dulu kita milik dosa. Dulu kita ini jadi hambanya dosa. Jadi budaknya dosa. Tapi kemudian Tuhan Yesus menebus kita. Dan dia menjadi pemilik tunggal dalam hidup kita. Sekarang saudara dan saya dalam miliknya Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saudara bangga dimiliki oleh Tuhan Yesus? Bangga mana? Wah, enak dulu Pak. Dulu tuh saya mau berbuat apa sakarep ya Pak. Tidak kayak sekarang mau berbuat salah sedikit sudah deg-degan di sini. Ada rasa bersalah. Dulu saya mau mabuk, saya mau apa terserah. Apa begitu? Saya percaya tidak ada lagi yang berpikiran seperti itu. Amin. Sekarang hidup kita lebih baik daripada dulu. Yang setuju katakan amin. Itu agorazo. Dibeli, dibayar lunas, ditebus supaya Tuhan bisa memiliki kita. Saudara, ya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, arti yang kedua adalah exagorazo. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat yang ke-13, exagorazo dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Seharusnya kita yang harus digantung di atas kayu salib. Karena hanya orang-orang yang terkutuk saja yang akan disalibkan di atas kayu salib. Gambaran dari orang yang terkutuk itu adalah digantung, disalib di atas kayu salib. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Dia memberikan hidupnya untuk digantung di atas kayu salib. Supaya kita semua bebas dari kutuk dosa. Amin. Nah, perkataan menebus kita itu adalah exagorazo, saudara. Berasal dari kata ex atau exit, keluar. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Jadi saudara lihat di sini bahwa Tuhan menebus kita, Dia membeli kita, Dia membayar lunas harganya untuk membawa kita keluar. Keluar dari hidup yang lama, keluar dari dunia yang lama, keluar dari dosa-dosa kita. Dibawa keluar oleh Tuhan. Untuk dipisahkan dari kehidupan yang lama. Saudaraku dikasih Tuhan, dulu kita mungkin punya komunitas yang tidak baik. Kita bergaul dengan mereka, kita berbuat dosa bersama dengan mereka. Kita tak ngerti bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Tuhan mati bagi kita, Dia tebus dosa kita. Dia bayar lunas untuk supaya Dia bawa kita keluar. Dipisahkan dari dunia. Dikhususkan bagi Allah. Itu exagorazo, saudara. Jadi arti yang kedua adalah dibawa keluar, saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketiga, arti penebusan yang ketiga itu letro. Letro itu ada, saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat ke-19. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin.
Saudaraku, dikasih Tuhan dikatakan bahwa Kristus itu menebus kita. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perkataan ditebus, di situ dikatakan dengan letro. Letro itu, saudaraku dikasih Tuhan, dibeli, ditebus untuk supaya bisa dimerdekakan. Kita dibeli, kita ditebus dari dosa, dari kematian kekal, supaya kita bisa merdeka, saudara. Bukan jadi budak-budak dosa lagi, bukan lagi jadi budak daripada kehidupan kita yang lama, tetapi Tuhan menebus kita untuk memberikan kemerdekaan buat kita, untuk memberikan kebebasan buat kita. Dan di dalam kebebasan dan kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan, maka kita boleh hidup untuk bisa menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Letro, saudara. Sehingga kita dapatkan 3 hal dalam karya penebusan Tuhan. Dalam hidup kita itu ada 3 hal, saudara. Yang pertama dikatakan tadi adalah agorazo. Dibeli supaya ganti kepemilikan. Sekarang kita dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, exagorazo, dibawa keluar. Dibeli, ditebus, dibayar lunas harganya, dibawa keluar oleh Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara, letro itu dibeli, ditebus, dan dibayar lunas harganya untuk menikmati kemerdekaan. Bebas dari dosa, bebas dari kutuk dosa, bebas dari kemiskinan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari semua perkara-perkara yang tidak baik, yang bukan berasal dari Allah. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama kita ditebus untuk dimiliki oleh Tuhan. Saudara, kenapa kita ditebus untuk bisa dimiliki oleh Tuhan? Kita lihat kembali Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama dikatakan begini, saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini apa? Kepunyaanku. Jadi saudara dikasih tahu saudara di sini bahwa Tuhan menebus kita dengan agorazo, exagorazo, dengan litro, saudara. Dibeli untuk ganti kepemilikan, dibeli, dibayar lunas, supaya kita semua, saudaraku, menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi orang-orang, saudaraku, dikasih Tuhan, yang bisa dibawa keluar dari cara hidup kita yang lama. Saudaraku dikasih Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa dimiliki oleh Tuhan, supaya Tuhan itu bisa membangun sebuah hubungan yang sangat pribadi dengan kita. Dikatakan di situ, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Tuhan ingin membangun hubungan secara pribadi. Karena kita ini istimewa, berharga dan mulia. Itu sebabnya saudaraku kita ini dipanggil dengan nama kita. Bukan cuma dipanggil hahe saudara. Betul gak? Hei sini hei gitu lah ya kan. Memangnya kita ini siapa dipanggil hahe. Kita punya nama saudara. Dan kalau sampai Tuhan tuh panggil kita dengan nama kita, artinya dia kenal kita. Artinya kita ini bukan orang yang jauh. Kalau orang yang jauh kita cuma sekedar say hi. Hai, halo gitu tak saudaraku. Tapi Tuhan bukan cuma membangun hubungan dengan kita secara pribadi, tapi Tuhan memberikan sebuah identitas yang baru buat kita. Nama itu berarti sebuah identitas. Anaknya jadi pemenang, anaknya jadi orang hebat, anaknya jadi sukses, anaknya berhasil. Makanya dikasih nama yang baik. Nama itu memandang sebuah identitas. Dan Tuhan memberikan kepada kita semua nama. Waktu belum berjumpa dengan Tuhan, Yakub itu artinya penipu. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan nama yang baru kepada dia, Israel, the Prince of God, pangerannya Allah, Israel, ya. Saya percaya setiap kita semua yang berjumpa dengan secara pribadi dengan Tuhan, kita mendapatkan identitas yang baru, nama yang baru, nama dari Allah sebagai anak-anak Allah, amin. Yang percaya dapat identitas baru, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, yes. Nah, selain itu dikasih Tuhan, dia ingin sebuah personal relationship, hubungan yang pribadi, hubungan yang dekat, saudara. Dia ingin itu, dia ingin membangun hubungan yang dekat dengan saudara dan saya. Itu sebabnya yang pertama dia menebus kita untuk dimiliki secara pribadi.
hanya untuk dia. Saudara. Dan itu adalah hubungan yang sangat pribadi. Saya menikah dengan istri saya, dan saya ingin dia untuk saya pribadi, bukan untuk orang banyak. Amin, betul ya? Nah itu sebabnya saudara, karena dia berharga dan mulia di mata saya berusaha untuk menjaga dia, merawat, memelihara, memperhatikan. Saudara, karena berharga. Demikian juga dengan Allah. Dia bukan cuma menebus kita, tapi dia akan memperlakukan kita sebagai pribadi yang berharga. Dia akan jagai kita, dia akan lindungi kita, dia akan cintai kita, sebab kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Jadi yang pertama, kita ditebus untuk dimiliki. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita ditebus untuk diselamatkan. Dikatakan begini saudara, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Yesaya 43 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Apabila engkau menyeberang melalui air, engkau akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Surat ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Suratku yang pertama sudah dapat, di ayat yang kedua, aku akan menyertai engkau. Yang di ayat yang ketiga dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Jadi saudaraku, yang kedua, kita ditebus untuk diselamatkan. Yang pertama, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari kebinasaan kekal, diselamatkan dari kutuk dosa. Saudaraku, diselamatkan dari semua kehidupan yang membuat kita hancur dan kehilangan masa depan. Diselamatkan dari semua perkara itu. Tapi yang kedua, setelah kita diselamatkan dari semua kutuk dosa, di dalam kita melalui kehidupan kita bersama Tuhan hari-hari ini, yaitu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita juga diselamatkan dari diri kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena seringkali yang membuat kita tidak bisa melakukan kehendak roh, melakukan firman Tuhan, itu bukan karena iblisnya yang berkuasa dalam diri kita. Dengar, iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Iblis sudah tidak punya kuasa dalam diri kita. Tetapi suruh lihat, perbuatan daging kita itu yang seringkali menghalangi kita untuk taat sama firman Tuhan. Perbuatan daging kita, saudara, itu yang seringkali menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab keinginan daging kita ini selalu bertentangan dengan keinginan roh. Firman Tuhan katakan, ampuni dong musuh-musuhmu. Daging kita bilang gini, kok enak? Dia sudah nyakiti aku, dia sudah fitnah aku, dia sudah merugikan aku. Firman suruh ngampuni, kok enak? Itu daging. Firman Tuhan katakan, ampuni musuhmu. Daging kita nolak. Yang pertama kali mengadakan penolakan terhadap firman Tuhan untuk kita lakukan, itu bukan orang di luar kita, tapi diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan menebus kita untuk memiliki kita, untuk membawa kita keluar dari situasi masa lalu kita, untuk dimerdekakan supaya tidak dikuasai oleh keinginan daging. Tetapi ketika dia memiliki kita, membangun hubungan secara personal dengan kita, maka kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang sanggup melakukan firman dan mengalahkan daging kita. Hal yang kedua yang bahaya juga dari kita apa? Keinginan mata. Saudara, keinginan daging dan keinginan mata ini seringkali membuat kita gagal untuk melakukan firman. Manusia punya kecenderungan memperhatikan apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Manusia begitu mudah terjebak dengan apa yang kelihatan. Terkadang saya datang ke sebuah tempat, saudara. Saya naik sepeda motor, saya pakai jaket, saya pakai helm biasa. Itu penerimaannya beda. Tapi kemudian bisa datang lagi di tempat yang sama, saya bawa mobil, saya pakai penampilan berbeda.
itu orang yang terima juga berbeda misalnya. Itu sebabnya manusia seringkali menilai seseorang dari apa yang dia lihat dengan matanya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi melihat apa yang tidak tampak lebih daripada yang tampak. Amin. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bilang begini, yang kelihatan ini sementara, tapi yang tidak kelihatan itu akan menjadi hidup yang kekal selamanya. Amin, saudaraku. Yang kelihatannya tambah lama tambah merosot, tapi manusia batinnya kita ini akan diperbarui dari waktu ke waktu, tambah lama tambah kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat di sini bahwa yang kedua kita ditebus untuk diselamatkan. Saudaraku dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan begini saudaraku, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara lihat di sini bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia, satu-satunya yang bisa disebut juru selamat manusia, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan kita tahu saudaraku bahwa itu sudah terjadi. Tapi perhatikan, jujur, bahwa meskipun kita sudah diselamatkan, kita masih sering juga jatuh bangun di dalam dosa. Betul ya? Bisa tak kita berbuat salah? Bisa tak kita melanggar firman Tuhan? Kita masih tinggal di dunia, saudara. Kenapa? Tadi saya katakan yang pertama yang membuat kita gagal melakukan firman, bisa jatuh dalam dosa, bisa melanggar firman, bisa tidak taat pada firman, itu bukan karena iblisnya, tetapi karena daging kita, karena keinginan mata kita. Itu yang membuat kita bisa gagal, bisa jatuh, dan bisa melanggar firman, saudara. Nah itu sebabnya, saudara perhatikan ada satu kata yang sering kali terlewati, saudara, yaitu dikatakan di bawah kolong langit ini. Saudara lihat perkataan di bawah kolong langit ini, saudara. Itu artinya begini, bahwa semua orang yang masih tinggal hidup di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini adalah di bumi sekarang ini, maka kita punya kesempatan untuk diselamatkan. Kita punya kesempatan untuk diampuni. Kita punya kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Selama kita masih tinggal di bawah kolong langit ini, selama itu pula pintu anugerah masih bisa terbuka buat saudara dan saya. Kapan tertutupnya? Kapan tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun dan diampun dan pulihkan? Pada waktu kita sudah mati. Pada waktu kita tidak ada lagi di bawah kolong langit itu. Tempat kita berubah, tempat kita pindah ke dunia yang lain. Itu pintu anugerah tutup sudah. Tidak ada lagi pengampunan. Itu sebabnya mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih tinggal di bawah kolong langit ini, maka bertobatlah. Karena pintu anugerah masih terbuka buat kita. Pintu hati Tuhan masih terbuka buat kita. Amin. Arti yang kedua, di bawah kolong langit ini, saudaraku, dikatakan bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Semua yang ada di bawah kolong langit ini, semua sementara. Semua ada umurnya. Saudara dan saya pun ada umurnya selama kita tinggal di bawah kolong langit ini. Nah itu sebabnya kalau kita tahu kita ini sementara tinggal di sini, tidak lama, saudaraku, maka biarlah kita mempergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Baiklah kita semua dengan bijaksana mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan kehendak Allah. Musa itu dalam di Mazmur pasal 90 bilang gini, ajar kami mempergunakan waktu dengan bijaksana. Amin. Supaya setiap waktu yang Tuhan berikan kita lakukan bukan untuk melakukan kehendak manusia, tapi untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua kita ditebus untuk diselamatkan. Yang ketiga, saudaraku, kita ditebus untuk dicintai. Hal yang paling menyenangkan, hal yang membuat kita bisa bahagia kalau kita tinggal di tengah-tengah orang yang mencintai kita.
Betul ya? Amin, saudaraku. Dikatakan begini di ayatnya, Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi apa? Mengasihi engkau. Nah, saudaraku lihat di situ. Itu kalimat yang perlu digarisbawahi. Ya, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yang ketiga, kita ditebus, dibayar lunas harganya oleh sang penebus ajaib itu, untuk supaya kita bisa dicintai oleh Dia, dimiliki oleh Dia, dikasihi oleh Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya suruh lihat begini, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Amin. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa, dikatakan saudara, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat berangkatnya, dasarnya karena kasih yang besar, cinta yang besar, dan dia lakukan itu untuk orang-orang yang dia mau cintai. Saudara dan saya, yang luar biasa itu saudara, ya, dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Justru pada waktu kita masih tinggal di dalam dosa. Saudaraku, saya mau katakan begini, untuk kita bisa berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Betul ya? Itu semua orang bisa. Ya, nek kamu baik be aku baik be kamu. Tapi nek kamu jahat be aku bisa lebih jahat daripada kamu. Waduh, saudaraku. Wah, dia ngomong gitu, ya kan? Tapi saya percaya itu bukan jemaat yang dibirok memanjang. Amin. Ya, kalau dia baik sama aku bisa baik sama dia, bahkan lebih baik lagi dari dia. Jangan garai aku. Waduh, tapi nek dia itu baik be aku, wih, kepala tak kasih nomor. Waduh, saudaraku, ya kan? Kita tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak ngajarin kita kayak gitu. Tapi Tuhan ngajarin kita begini. Apapun yang orang lain lakukan sama kita, tugas kita cuma satu, yaitu lakukan kebaikan. Cintai, kasihi orang lain. Amin. Kalau orang lain berbuat jahat sama kita, maka kita mungkin ampuni mereka. Apa yang membuat kita bisa ngampuni mereka? Karena kita sendiri juga sudah diampuni sama Tuhan. Itu yang membuat kita bisa ngampuni orang lain. Amin. Kenapa kita masih bisa mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita? Karena kita pun yang sudah jahat ini, saudaraku, banyak melakukan pelanggaran, melakukan dosa, saudaraku, bagi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Maka itulah alasan kenapa kita juga bisa mengasihi orang lain. Karena apa? Karena kita juga dikasihi sama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya saudaraku, bahwa Tuhan punya kasih dan cinta yang besar. Di dalam Yohanes pasal 15 kita bisa temukan arti kasih yang besar ini, saudaraku, dengan lebih jelas. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, ya. Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai 15 bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan surat gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada saudaraku seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Kalau sama orang yang baik kita bisa berbuat baik. Tapi kalau sama orang yang jahat sama kita, bisa nggak kita berbuat baik sama dia? Itulah nilai kasih. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah saudara, DNA-nya Tuhan Yesus bagi kita. Level kita harus sampai di sana. Amin. Saudaraku, kita kemarin dengar dari Pak Doni sama Bu Sandy, ya. Seberapa banyak saudara ikut acara kita Kingdom Family Conference? Kingdom Family Gathering. Ya, dia bilang gini, salah satu yang perlu kita garis bawahi. Untuk menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Betul enggak? Kita pasti menikah sama orang yang kita cintai, saudara. Betul enggak? Masa kita menikah sama orang yang kita benci? Kayak nggak ada yang seperti itu, saudara, ya. Kita pasti menikah dengan orang yang kita cintai, dan dia katakan itu biasa. Yang luar biasa itu adalah mencintai
dan selalu mencintai orang yang kita nikahi. Itu luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan ajarkan, yaitu bahwa Dia, saudaraku, memberikan sebuah pernyataan kasih. Dia berikan nyawanya sebagai pernyataan cintanya kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bukan lagi budak, kita bukan lagi hamba, kita sahabatnya Tuhan, friends of God, sahabatnya Tuhan, tempat curhatnya Tuhan. Sahabat itu kan saling curhat, kita curhat sama Tuhan. Saudara pernah dengerin gak curhatnya Tuhan buat saudara? Atau kita tok yang curhat sama Tuhan? Tuhan, aku susah loh Tuhan, sumpah aku Tuhan, aku punya masalah Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan tahu gak sih aku punya masalah yang besar, problemku gede Tuhan. Curhat terus sama Tuhan. Kapan giliran Tuhan yang curhat sama kita? Kira-kira kalau Tuhan curhat sama kita, curhatnya seperti apa? Dia akan bilang, kamu tahu enggak, itu tetangga sebelah, aku mengasihi dia. Loh Tuhan, dia kan belum dalam Tuhan, dia kan masih orang yang punya kepercayaan lain. Aku sangat mengasihi dia, mau enggak kamu nolong aku kalau Tuhan? Jadilah berkat buat dia, jadilah garam, jadilah terang buat dia, selamatkan dia untuk aku. Nah, itu curhatnya Tuhan, saudara. Mau enggak kamu ngampuni orang yang sudah nyakiti hatimu seperti itu? Karena apa Tuhan? Dia sudah jahat sama aku Tuhan. Tuhan curhat sama kita dan dia ngomong gini, karena aku mengasihi dia. Tapi orang itu sudah jelek-jelekan aku, orang itu sudah fitnah aku Tuhan. Buat apa diselamatkan? Mau enggak kamu? Nah, itu curhatnya Tuhan. Aku pakai untuk menyelamatkan orang itu. Masih ingat ceritanya Yunus? Yunus disuruh pergi ke Niniwe supaya Niniwe bisa diselamatkan. Yunus tak mau, saudara. Yunus berontak. Yunus bilang, kita lebih baik orang Niniwe itu dibunuh semua. Orang Niniwe ini jahat yang luar biasa sama orang Israel. Dia bilang gitu, saudara. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan mau Niniwe diselamatkan. Akibatnya Yunus masuk perutikan. Dan kalau Yunus tidak bertobat, tidak dikeluarin sama Tuhan dari perutikan. Tapi karena Yunus ngerti hati Tuhan, dia bertobat, dikeluarkan dari perutikan. Dan kemudian Yunus dengan matanya sendiri melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Niniwe. Satu kota diselamatkan. Ya, nah saudaraku, dikasih Tuhan itu sebabnya. Yang ketiga, saudaraku, kita ditebus, kita dibayar lunas harganya, kita dibeli untuk dicintai, dikasihi, dan dimiliki oleh Tuhan. Amin. Saudara merasa dicintai Tuhan? Karena Dia sangat mencintai saudara. Nah, itu sebab malam hari ini saudara, kita tahu 3 hal. Yang pertama, kita ditebus untuk dimiliki. Yang kedua, kita ditebus untuk diselamatkan. Yang ketiga, kita ditebus untuk dicintai sama Tuhan. Sudah diberkati? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes! Untuk membangun hubungan yang pribadi dengan kita. Sempatkan setiap hari baca Alkitab. Saudara bisa membangun sebuah mesbah pribadi. Untuk membangun hubungan yang pribadi, tempat Tuhan menumpahkan semua rasa cintanya, yaitu kepada saudara dan saya. Betapa bahagianya kalau kita tahu ada orang yang begitu cinta sama kita sedemikian rupa. Dan Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita.